Di tahun 2016 kalau tidak salah, saya diundang untuk nyindan di pondok pesantren Oh beliau iya? di Probolinggo. Heeh. Dan itu panitianya menghubungi dengan, wah menggebu banget. Heeh. Oh, Indonesia akan menjadi mercusuar Betul, dunia yang betul. baru. Karena ini Kanjeng Taat pribadi, dia bisa narik uang gaib. Aku dari Heeh. awal, aduh ini semacam sekte dahulu ya. Intinya saya berangkat, ayo lihat ini. Dan saya justru mengajak teman saya untuk, ayo kalian mengelilingi pondok pesantren dan cari data. Ini apa sesungguhnya, ini gerakan apa. Dan seketika sudah sampai di kota Probolinggo, saya ada transit di mana saya dandan, aku sudah curiga. Sebaiknya ini minta aja untuk ditransfer ya biayanya daripada saya nanti dikasih semacam uang gaib ya. Saya waspada. Padahal itu saat itu yang dalang di situ itu sampai momen ini belum dibayar. Jadi memang terjadi penipuan. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Nah, perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat tuh, Ndra. Spektrum ateis itu beda dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga Iya, ada. ada. Karena memang ya tidak sedikit ya coach yang dia itu buka kelas gitu ya. Tapi sebenarnya niatnya dia ingin membimbing orang lain gitu. Sementara dirinya sendiri pun sebenarnya belum bisa berdamai dengan masalah-masalah yang dia hadapi gitu kan. Dan itu terkesan dipaksakan banget gitu kan. Kita yang sudah sering ketemu banyak orang kan ya bisa membaca kan hal-hal seperti itu gitu. Even tidak hanya coach, guru spiritual juga banyak yang seperti itu. Khususnya akhir-akhir ini di era masifnya upaya untuk membranding diri, mencitrakan diri sebagai seseorang guru spiritual gitu. Tapi secara esensi dan lakunya kan juga belum tentu. Nah, inilah kemudian pentingnya kita untuk tetap memfilter dan hati-hati gitu ya Mbak Agi ya. Kalau aku selalu bilang kita toleran dan ada penerimaan terhadap perilaku orang yang mungkin berbeda dari sistem nilai kita, it's okay. Tapi filter, nah ini mungkin kata yang tepat, itu wajib. Karena sebagaimana misalnya kita sekarang pergi yuk ke bawah dan makan, ada banyak macam makanan. Kalau kita masukin semua, apa yang terjadi dengan tubuh? Kita harus milih ya. Nah begitu pula seketika kita bicara tentang misalnya nilai spiritual tertentu, ajaran spiritual tertentu. Kalau kita lahap semua masuk, sakit, nggak sehat, tidak bakal sehat. Dan saya sering sekali melihat bahwa ada banyak sekali orang yang sekarang menekuni jalur spiritual menurut definisi mereka, tapi hidupnya justru menjadi semakin amburadul. Dan dia tidak memahami kenapa kok semakin pura-pura keadaan saya. Dan sering sekali mereka akan di-trigger oleh ajaran-ajaran fake gini. Nggak apa-apa, kamu lagi mengalami dark night of soul. Itu sangat wajar kalau kamu tiba-tiba nggak cocok dengan A, tidak cocok dengan B. Kamu tiba-tiba putus hubungan pertemananmu dengan orang-orang tertentu. Karena kalian sudah bukan satu frekuensi. Aku merasa ini juga ada sedikit bahayanya. Karena ini juga membuat orang akhirnya semakin terisolasi dan tidak ada hubungan dengan realitas sekitar, bagaimana orang-orang. Sedangkan orang-orang ini ya adalah bagian dari realitas sekitar. Bagaimana mereka membuat kita gesehan dari dalam seketika kita melihat atau ngobrol mereka, ya itu sebenarnya adalah ajaran untuk kita. Kasarannya semua orang bisa guru kita. Dari semua hubungan dan gesehan interpersonal kita bisa mempelajari sesuatu hal. Tapi mereka seolah-olah menolak. Menolak karena kalau akhirnya akan melihat realita, itu tidak akan jadi selaras dengan citra bahwa mereka secara spiritual berkembang. Sedangkan kita pada ujungnya selalu bilang, aku tidak begitu peduli apa yang kamu yakini. Tapi bagaimana kamu treat orang lain. Sebenarnya ini yang akan berbicara tentang spiritualitas seseorang. Yang sesungguhnya. Tapi kalau dari pengalaman Mbak Agi sendiri, untuk kemudian mengambil sebuah kesimpulan bahwa
ini orang lagi benar-benar berlatih spiritual, ini orang lagi membangun citra spiritual, itu gimana? Kalau Mbak Agi sendiri gitu, ngebedainnya gitu. Ya gimana, kadang-kadang sesuatu yang terlalu indah dan penuh dengan cahaya, dengan ketawa, dengan happiness, ya itu sudah mencurigakan. Ibarat kayak dongeng Disney ya, terlalu pink. Oke. Ya, terlalu cute untuk menjadi benar. Dan terbaliknya, aku sering sekali tertarik dengan orang-orang yang mungkin sarkastik, omongannya agak, Jangan percaya aku, gitu ya. aku orang jelek, aku orang jahat. Tapi kalau kita mengamati perilakunya, kok ujung-ujungnya lebih baik daripada yang macam baik. Jadi sekarang lagi temanya, ada banyak orang yang macak sugih, tapi tidak kaya. Ada juga banyak orang macak pintar, tapi sesungguhnya tidak pintar. Contoh nih, Cak Nun tuh kan selalu mendeklar diri sebagai Kiai Beling gitu ya. Nah, Kiai Beling, nggak pernah dia mendeklar diri sebagai orang suci. Iya, gitu. Iya, karena semakin kan mengatakan aku benar berarti semakin tersesat. Karena seharusnya seseorang yang memiliki kesadaran selalu punya kesadaran bahwa aku tidak seberapa benar dan tidak seberapa suci dibandingkan Sang Pencipta. Yaitu humble. Bahwa kamu itu siapa? Bumi aja hanya kacang hijau. Kenapa kamu merasa bahwa kamu adalah yang paling tercerahkan, yang paling positif? Jadi sering sekali kalau aku melihat, ini terlalu cute. Ini terlalu manis, ini terlalu indah untuk... Iya. Tapi kan tidak semua orang memiliki kapabilitas untuk membangun nalar kritisnya masing-masing sehingga dia bisa memverify mana yang memang benar-benar palsu ya, dan mana yang memang benar-benar murni dan asli gitu. Terkadang kan orang memiliki skill retorika itu pun bisa kemudian meluluh lantakkan keluarga seseorang karena saking percayanya dia sama guru spiritual yang memiliki kelihayan di dalam membangun retorika untuk meyakinkan orang. Contoh, bagi belajar di tempat saya misalnya, saya adalah gurunya gitu, saya akan bercerita bagaimana pengalaman saya ketika kemudian saya sedekah dengan cara yang ekstrim. Saya jual mobil misalnya, saya kasihkan aja, kemudian saya nggak berharap, terus tiba-tiba saya mendapatkan anugerah luar biasa. Bagi orang yang beliefnya nggak sampai gitu, banyak yang berantakan loh gara-gara sedekah ekstrim. Dan case-nya banyak sekali yang seperti ini gitu. Ini menarik, kalau boleh sedikit kita retrospeksi ya, mengingat nama Kanjeng Taat pribadi. Kemarin aku bisa ketemu di bandara. Oh ya. Jadi di tahun 2016 kalau tidak salah, saya diundang untuk nyindan di pondok pesantren beliau di Probolinggo. Dan itu panitianya menghubungi dengan, menggebu banget. Indonesia akan menjadi mercusuar dunia yang baru karena ini Kanjeng Taat pribadi, dia bisa narik uang gaib. Aku dari awal, aduh ini semacam sekte dahulu ya. Intinya saya berangkat, ayo lihat ini, dan saya justru mengajak teman saya untuk, ayo kalian mengelilingi pondok pesantren dan cari data. Ini apa sesungguhnya, ini gerakan apa? Dan ketika sudah sampai di kota Probolinggo, saya ada transit di mana saya dan aku sudah curiga. Sebaiknya ini minta aja untuk ditransfer ya biayanya daripada saya nanti dikasih semacam uang gaib ya. Saya waspada. Padahal itu saat itu yang dalang di situ itu sampai momen ini belum dibayar. Jadi memang terjadi penipuan. Nah, dan di situ kita bisa lihat mekanismenya bahwa ada orang-orang mungkin... Tapi akhirnya dibayar? Saya pasti, karena aku bilang aku nggak mau ke lokasi kalau belum ditransfer. Saya sudah waspada. Feeling ya. Kalau dalangnya dari Jogja, dia sangat percaya dan bawa rombongan, gamelan, yogo dari Jogja. Dan akhirnya seketika ketemu, Mbak Agi, aku sampai sekarang belum dibayar. Ya ampun. Kasihan. Jadi aku melihat di situ bahwa pengikutnya sebenarnya golongannya dua. Satu itu adalah orang-orang yang begitu susah kehidupannya hingga ingin mempercayai keajaiban. Jadi mereka adalah kayak tukang jual sate keliling dan lain sebagainya, hingga mereka mahar supaya bisa masuk karena mereka meyakini bahwa benar-benar satu saat mereka akan dapat uang aib. Uang ajaib dari uang gaib dari
Kanjeng Dimas Taat Pribadi Iya. itu. Dan golongan keduanya adalah orang-orang yang sebenarnya tidak miskin, tapi tidak suka kerja. Jadi mereka maunya ada sesuatu cara instan untuk mendapatkan Lebih uang. tepatnya mungkin barangkali bisa greedy juga barangkali sebabnya ya. Bisa dikatakan, ya. Karena itu orang-orang yang berpendidikan juga ya. Aku setuju banget. Analisisnya Mbak Agi itu pas banget gitu. Karena terbaru aku juga di prospek sama mungkin orang Kanjeng yang Taat Pribadi. yang hidupnya susah, pengikutnya gitu ya. Ini Kanjeng Taat Pribadi udah keluar, jenderal ini udah sowan dan lain sebagainya seperti itulah ya. Dan miris sih. Dan saat melihat. itu mohon maaf, macanya itu sempurna. Jadi karang bunga berjejer sepanjang 300 meter dan ada karang bunga ini dari kabinet presiden, dari Dewan Pertimbangan Presiden dan lain sebagainya. Padahal kan Mas Hendra ya bisa pesan toko bunga kering. Iya juga Aku pesan ya. tulisannya. Nah, dan ada foto-foto justru di ruang tamu di mana Kanjeng Taat Pribadi selama dengan tokoh-tokoh nasional, tapi semua kelihatan sudah adalah foto yang tidak alami, alias semacam teknik montage ya. Saat itu kan belum ada AI. Jadi semua itu semacam etalase yang mau meyakinkan pengikutnya bahwa ini orang punya link orang-orang memiliki kuasa, dia memiliki banyak uang, banyak orang penting minta pertimbangannya. Dan kita lebih mudah percaya sesuatu yang terlihat daripada mempertanyakan. Nah ini mungkin. Jadi yang Mas Hendra sebut sebagai pikiran atau pemikiran kritis. Bahwa kita seketika kita lihat seperti itu, wah. Padahal kalau misalnya Mas Hendra mau satu karangan bunga itu 1 juta, bisa pesan juga 100 juta berjejer-jejer. Dan ada nanti dari Pak Prabowo, dari Pak Jokowi kan. Ini sesuatu hal yang menarik. Tapi memang masyarakat kita khususnya yang hidupnya susah tadi gitu ya, melihat Kanjeng Dimas dijemput pakai Alphard, mobilnya yang ini itu berjejer kayak gitu tuh langsung yakin gitu ya, yakin. Tapi yang mahal adalah aku tertarik sama Mbak Agi karena Mbak Agi mampu membaca sebuah pola yang nggak dimiliki kemampuan itu sama banyak orang gitu. Artinya memang benar-benar sangat logis, sangat realistis. Nah untuk memunculkan itu semua gitu, supaya kemudian kita itu nggak gampang dibodohi, kita nggak gampang ketipu gitu, bisa membedakan mana yang fake dan mana yang benar-benar asli gitu. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan teman-teman supaya kemudian kita tidak gampang dibodohi sama orang-orang seperti itu? Pengamatan. Jadi harus teliti mengamati situasi, teliti mengamati tindak tanduknya seseorang. Jadi sesungguhnya dia gimana? Kita lihat keselarasan dan koherensi di antara apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan, atau ada sedikit kayak, nggak nyambung. Karena saya sendiri pun mengalami. Seseorang saya anggap, dia punya kesadaran tinggi. Tapi seketika ada interaksi, kok ternyata dia tidak sadar apa yang dia katakan. Waduh, bahaya ini. Seseorang mengajarkan kesadaran untuk orang lain, sedangkan dia sendiri di dalam diskursus, maksudnya interaksi sederhana WA pun dia tidak menyadari apa yang dia ucapkan. Tapi rasa-rasanya ya kalau hanya sekedar mengamati aja ya, tanpa kemudian ada jam terbang, pernah mengalami, pernah menderita, pernah jatuh bangun dengan case yang sama, kayaknya gimana? Kalau Mbak Agi sendiri pernah nggak merasa kayak ya didolimi, merasa kayak semacam kayak ditipu gitu, kayak gitu, ada nggak pengalaman kayak gitu sehingga itu kemudian membantu nalar kritisnya Mbak Agi ketika menghadapi sesuatu sekarang lebih jernih gitu mikirnya? Jujur, saya selalu merasa tidak dizolimi. Jadi seketika aku percaya, saya selalu menyalahkan diriku belakangan. Sebenarnya feelingku main, tapi kenapa kok aku begitu mau percaya hingga mengesampingkan pemikiran kritisku, mengesampingkan feelingku bahwa ada yang tidak beres ini. Ya. Jadi saya tidak pernah merasakan korban, karena menurut saya itu juga seketika seseorang merasa dirinya korban, misalnya dari penipuan, dari manipulasi, itu berarti belum memiliki kesadaran spiritual. Kesadaran spiritual adalah kita bertanggung jawab atas diri. Jadi ini terjadi sama saya karena salah saya sendiri. Kalau misalnya ini penting ya Mas Hendra, karena para kabuters
ini orang-orang yang mungkin ada escapism, sering sekali mau membuat semacam skenario bahwa oh dia pelakunya, aku korban. Terus ada nanti pihak ketiga datang sebagai penyelamat. Aku sebut ini sebagai segitiga Neptunus. Neptunus di astrologi itu adalah semua hal yang indah, ideal, spiritualitas, tapi juga bisa sesuatu yang sangat tidak jelas, sangat tidak realistis. Neptunus selalu menghasilkan segitiga. Segitiga ini antara pelaku, korban, penyelamat. Dan seketika kita dengar ceritanya dari A, B, C, mesti selalu dirinya menyebut aku korban, dia pelakunya. Dan ini sangat bahaya. Kita tidak pernah akan bisa melihat jelas sesungguhnya siapa pelakunya karena korban pun bermacam korban. Sebagaimana di kriminologi juga ada yang namanya viktimologi ya. Jadi siapa yang akan menjadi korban adalah orang yang memang plating dirinya sebagai korban. Nah kalau kita tarik ilmu kriminologi ini di ranah spiritualitas, siapa yang akan menjadi korban dari guru-guru yang menzolimi? Ya orang-orang yang memang plating dirinya. Ayo, bohongi aku. Ayo, memberi aku sebuah ilusi indah. Ayo, larikan aku dari realitas sekeliling. Jadi nggak ada yang namanya korban sesungguhnya. Oke, Mbak. Fakta lain menyebutkan atau yang bisa kita lihat gitu ya, banyak banget guru spiritual atau kemudian coach gitu ya, yang ngajari tentang finansial dan lain sebagainya yang sibuk mencitrakan diri pas di luar negeri misalnya, posting tertentu gitu sambil dengan quote tertentu gitu. Intinya tuh kayak ingin terlihat, aku layak gitu, liburan kemana gitu, posting gitu. Menurutku ini agak aneh ya. Kalau sekali dua kali itu menurutku it's okay lah ya, itu wajar lah ya. Apa mungkin saya sendiri nggak bisa ya membaca niatnya orang tuh seperti apa, tapi bagiku orang yang memang benar-benar sudah selesai dengan dirinya sendiri itu nggak akan sibuk membranding dirinya sendiri sih, nggak akan sibuk mencitrakan dirinya sendiri supaya terlihat kaya, terlihat bahagia, terlihat mapan hidupnya gitu. Kalau aku nge-find suka sama orang-orang yang seperti itu terus terang gitu. Nah seperti yang aku sebutkan di awal tuh, apakah sebenarnya kalau diklaim sebagai itu sebenarnya ada penyakit hati atau gimana Mbak Agi melihat hal itu? Iya, aku melihat sebenarnya mereka juga dapat sedikit kita merasakan belas asih dan kasihan. Karena berarti dia ada semacam terpisahan antara apa yang mau ditunjukkan dan sesungguhnya bagaimana keadaannya. Misalnya contohnya, ini ada adik saya jauh, spiritual influencer ya, dan dia memang sekarang secara sadar sering sekali upload foto-foto jalan-jalan. Kenapa? Apa kesan orang? Wah, hidupnya enak. Wah, inamnya di tempat-tempat api. Wah, jalan-jalan terus. Selalu perjalanan spiritual journey ya. Jadi orangnya, wah. Dan orang jadi percaya. Oh, dia benar-benar berhasil. Kenapa? Karena kita mesti pandangannya gini. Kita tidak mau menerima nasihat dari orang-orang yang broken. Karena kalau kita menerima nasihat dari orang-orang yang broken, kita akan ikut broken. Cuma problemnya adalah bahwa mereka terlalu kepencitraan secara permukaan. Karena dia inap di mana, jalan-jalan kemana, itu tidak akan berbicara tentang kualitas dia sebagai orang yang memiliki kesadaran dan pingin menjadi atau mampu menjadi petunjuk atau pemandu buat orang lain. Kasihannya itu kan orang-orang yang misalnya baru pertama kali nonton. Iya. Terus kemudian lihat, wow, sering ke luar negeri terus gitu kan. Padahal kan nggak tahu ya, ini disponsori sama siapa gitu. Uangnya haram atau halal juga kita tidak tahu ya. Jangan-jangan yang nyeponsori juga lagi silau matanya, kita nggak tahu ya, gitu kan ya. Terus kemudian wow, mobilnya gitu kan. Nah, hal-hal seperti ini kan nggak mudah orang yang baru, orang yang awam ngebacanya gitu, Mbak. Iya, kenapa tidak mudah membacanya? Karena dia juga fokusnya ke hal-hal yang bersifat material. Oke. Kita menilai berdasarkan dia mobilnya apa, atau pakainya apa, atau jalan-jalan kemana. Ini semua superficial banget. Ini berbicara tentang bagaimana ego mereka dilengkapi dengan harta, dengan aksesoris, dengan pencitraan yang akan menaikkan nilai mereka
secara kemasyarakatan. Tapi nggak ada hubungannya dengan mereka memiliki pengetahuan spiritual seperti apa. Jadi pada akhirnya yang terjadi, karena kalian cari nasihat dari orang yang tidak broken secara material, ya memang mungkin dia tidak broken secara material, tapi dia secara spiritual, mohon maaf, masih broken. Dan kalau dia akan memandu orang lain di ranah tersebut, akan mereka tersesat. Dan aku lihat banyak banget seperti itu sekarang. Banyak sekali contohnya. Sampai pengikutnya kehidupannya ikut menjadi porak-poranda. Apa yang kita bisa lakukan? Ya, kalau saya secara pribadi, ya meyakini bahwa mereka juga bukan korban. Mereka memang sefrekuensi. Satu paket. Tumbuh ketemu tutup. Yes. Nggak ada korban, nggak ada pelaku. Dan jangan sampai pernah Mas Hendra merasa aku mau menyelamatkan mereka. Karena akan menjadi korban berikutnya. Iya sih. Kalau aku ketemu yang model begitu, terus terang nggak, dari dulu sih nggak mau menyalahkan dulu gitu, karena takut mungkin karena ilmuku yang belum nyampe atau apa. Cuman kalau nggak cocok ya udah aku langsung pergi gitu aja. Gitu. Intinya nggak mau menghakimi. Iya. Tapi kan kita boleh tetap menggunakan Ya dong, rasionalitas kita. dan juga filter kita bahwa oke, mungkin ini baik buat mereka, tapi buat saya Setuju, tidak setuju, baik. setuju. Karena aku harus filter, ya toleran. Iya, silakan lakukan. Tapi aku nggak mau seperti itu. Tapi sampai di titik ini, dirimu kan pasti sering menjumpai banyak tokoh-tokoh, guru-guru spiritual tuh. Ada nggak sih yang sempurna gitu? Yang benar-benar dianggap sebagai Agi itu sebagai ini baru benar-benar guru spiritual gitu. Ini nih penting pertanyaanku. Ada. Ada ya? Ada seperti itu. Tentunya ada. Tapi itu juga perlu supaya kita bukan memiliki ekspektasi, tapi benar-benar seperti gelas kosong. Datang dan apa yang dia bisa tuangkan ke kita. Butuh berapa waktu untuk kemudian menilai bahwa itu sebagai guru spiritual yang benar-benar tulus, sempurna? Sebenarnya bukan tentang waktu ya, tapi tentang kualitas kekosongan ini tadi. Bahwa aku datang dengan kekosongan dan dia memang memiliki kemurnian. Nah, ini adalah semacam sinergi yang akan menjadi sempurna. Makanya saya tadi bilang, ya kayak sebagaimana guru berhak memilih muridnya, begitu pula murid berhak memilih calon gurunya. Dan boleh mengujinya. Boleh mengujinya dan ternyata mungkin ujiannya gagal, ya berarti bukan buat kamu. Dan itu bukan berarti dia tidak baik untuk orang lain. Mungkin untuk orang lain dia bisa memberi perkembangan pesat. Bisa menginspirasi untuk perkembangan kesadaran. Pernah nggak Agi menguji guru spiritual dan akhirnya kemudian Agi putuskan, nah ini fake nih? Sebenarnya bukan menguji dengan kesadaran, tapi seolah-olah skenario kehidupan yang menunjukkan bahwa ternyata tidak sesuai dengan apa yang diungkap. Dan di situ lagi muncul bahwa kita pingin mempercayai. Kita pingin mempercayai, apalagi kita sebagai seekers ya, kita adalah pencari. Kita pada akhirnya mencari sesuatu yang beda, yang istimewa, yang seperti dunia lain. Nah, ini ekspektasi-ekspektasi yang akan mendorong kita untuk mempercayai sesuatu yang sebenarnya tidak seperti itu. Oke. Baik, Mbak Agi keren banget ya elaborasinya tentang spiritual bypass ini, mudah-mudahan ada satu hal lagi ya Mas Hendra. Oke. Mungkin tentang kegelapan ya. Karena sering sekali kita melihat bahwa orang-orang yang memacak dirinya sebagai orang yang enlightened, yang sudah tercerahkan, selalu membawa kualitas cahaya. Kegelapannya disembunyikan. Nah, jangan-jangan. Atau bahkan bukan disembunyikan, bahkan belum menyadari Ini bahwa penting. dia memiliki. Ini penting, ya. Ini sangat penting. Karena apa? Karena sebenarnya kualitas kegelapan ini di dalam diri kita, ini justru merupakan kunci dari perkembangan spiritual kita. Karena cahaya itu miliki semua orang. Namun apa yang kita lakukan dengan cahaya ini? Cahaya kesadaran ini kita gunakan untuk transformasi kegelapan dalam diri, atau kita tidak mau menyentuh kegelapan dan kita selalu, aku adalah cahaya. Berarti cahaya ini tidak bermanfaat. Berarti sebenarnya perkembangan spiritual kita pasti akan mulai dari titik kegelapan tersebut. Berani nggak saya melihat? Berani nggak saya mengakui bahwa saya adalah manusia yang penuh salah, penuh keburukan, jahat, julid. Maka mohon maaf ya, Mas Hendra, aku sering sekali omongan saya di depan itu julid. Dan orang-orang, jahat sekali.
bahkan sarkasm, sering menertawakan sesuatu. Dan aku bilang, iya, saya bukan orang baik. Daripada saya macak sebagai orang baik, tapi ternyata sama sekali tidak. Nah ini mungkin satu hal bahwa seketika tidak mau menunjukkan bahwa punya sisi gelap. Padahal sisi gelap ini sesuatu yang sangat personal, sesuatu yang sangat identik dan akan mencetak perjalanan spiritual kita. Iya. Mulai dari situ. Yang baik itu ya biasa-biasa saja, kadang ya baik, kadang ya enggak. Manusiawi gitu aja. kan. Manusiawi nggak Selama perlu. kita masih berada di dunia Iya, dualitas nggak perlu kan, dibuat-buat lah. tidak perlu macak, tidak Iya. perlu Nggak perlu berpura-pura. kosmetika media Nah, ini, tertentu gitu ya. Kosmetika atau topeng Kecuali atau... mau nyalek ya, atau mau nyapres ya. Nah, ini juga problem ya. Karena baru saja ada salah satu tokoh nasional kita yang kebuka. Iya. Dan itu juga aku kaget gini. Dari dulu tidak terlalu simpatik dengan dia, B aja. Dan saya melihat, bagaimana dia sangat populer dengan kata-kata manisnya, dengan Twitternya, di mana selalu mengajak kolaborasi dengan kemasyarakatan. Dan dia pasti laki-laki yang terlihat bersih, agamis, sayang istri, selalu memamerkan kemesraan mereka di publik. Dan ternyata Pesannya apa melihat case seperti itu? aku selalu aku dari dulu tidak terlalu simpati dan aku selalu kagetnya sebenarnya gini, bagaimana masyarakat itu wow banget di awalnya dan seketika ternyata tidak sesuai dengan citra sempurna, mereka menjatuhkan berlebihan. Iya. Seolah-olah manusia itu tidak boleh khilaf. Seolah-olah manusia tidak boleh bersalah. Itu kan proses dia. Dia Padahal- juga sebagai laki-laki yang berkuasa, berduit, pasti ada godaan. Padahal bagi si wanita itu bukan khilaf loh ya. Itu anugerah loh ya. Gimana? Bagi yang diperistri selanjutnya gitu maksudnya. Bagi simpanannya itu kan anugerah kan. Secara material. Iya. Kalau secara material ya, tapi apakah tidurnya nyenyak misalnya di kondisi Iya ini sih, iya, saat iya. seluruh Indonesia misalnya mengutuknya, menghinanya, dikatakan ABCD, bayangin kalau misalnya punya anak atau kelak punya keturunan, bagaimana penilaian. Bukan kok penilaian itu penting, karena saya orang yang tidak begitu mengutamakan, tapi itu bisa menghancurkan seseorang secara mental seketika mendapatkan serangan berlebihan ya. Dan kita tahu bagaimana plus 62 di dalam hal ini. Iya. Kalau memuja berlebihan, kalau menyerang juga berlebihan. Berarti prinsipnya jangan terlalu berlebihan ketika suka sama seseorang, memuja seseorang. Ya kan gitu orang ya. Jawa dulu udah bilang kan, ojo Iya. gumun. Ojo gumun. Iya. Iya. Ojo gumun itu sebenarnya kayak jangan terlalu terpesona oleh sesuatu yang terlihat apa, tapi sesungguhnya kita belum tahu. Iya, jangan buru-buru menilai lah intinya ya, Mbak ya. Thank you Mbak ya. Terima kasih atas juga, waktunya semesta memberkati. malam hari ini, makasih. Rahayu, 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 sagunging dumadi.